Dulu pernah kejadian juga, Pak, di kampung saya. Jadi kalau di kampung itu kan kebiasaan kalau lebar itu ada namanya pangan. Nah, kalau pangan itu masing-masing kepala keluarga itu bawa makanan ke masjid atau ke lapangan. Kalau harinya cerah di lapangan, kalau pas mendung atau hujan di masjid. Tapi pangan itu artinya makan bersama. Ya, jadi masing-masing kepala keluarga itu dari satu keluarga lah bawa, kalau di sana namanya pelambangan. Jadi ada sayur, ada nasi, ada kuenya gitu di pelambangan itu. Ya, dibawalah ke lapangan. Jadi artinya makan bareng. Besok mau pangan, si ibu ngomong sama si bapak, ya, Pak, besok kan kita pangan. Itu belum ada loh untuk dimasak. Kira-kira sayur kita apa besok? Kata si bapak, ya sudah, nanti saya ke sungai ngejala. Bawalah jala, ya dari pagi itu berangkat ke sungai ngejala. Dapat ikan setingkil itu banyak, ya, untuk sayur besok, pangan besok. Pulang bawa jala sama bawa ikan yang sudah ditingkil itu. Ya. Di perjalanan ada ibu-ibu dari ngejala. Iya katanya. Bagus benar ikannya itu. Iya, gimana nggak bagus, ini baru dapat katanya. Udah punya saya aja lah kata ibu tadi kan. Mau? Ya mau kata ibu. Dikasihkan sama si bapak. Setingkil-tingkil itulah. Kata, dikasihkan sama si bapak tadi. Ya. Sampai di rumah istrinya nanya, mana oleh-oleh menjalan? Tadi dapat, cuman di jalan tadi ada ibu-ibu yang minta, ya udah saya kasihkan aja. Nah terus makanan kita, apa sayur kita besok itu apa? Kata istrinya itu, ya nanti aja. Kalau memang ya kita mau ikut pangan besok, ya nanti dikasih sama Allah. Kalau enggak ya sudah, kita ikut aja, nggak usah kita bawa apa-apa. Ya si istri diam aja. Ya. Sore-sore kira-kira waktu maghrib begitu, ada orang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai katanya, minta maaf saya baru turun dari ladang. Rupanya muridnya dari ladang. Nggak bawa apa-apa katanya. Ini cuma ada ayam dan 3 ekor katanya. 3 ekor yang jago-jago itu. Ada kasihkan ayam. Nah, 3 ekor ayam sama oleh-oleh yang lain. Ya namanya dari rumput, singkong segala macam. Nah ini untuk sayur besok itu 3 ekor ayam itu. Masya Allah. Jadi ikan tadi dikasihkan sama orang, nah datang pertolongan Allah. Nah, ayam 3 ekor. Ya, lebih dari ikan tadi. Jadi itu artinya, nah, kalau kita sabar, ya Allah akan memberikan. Jadi si bapak tadi ngasihkan ikan yang hasil ngejala tadi, kayak nggak ada beban begitu. Mau, ya sudah ini. Nah kalau kita mungkin pilih-pilih mana yang kecil ini. Kayak inilah ya, kayak misalnya ada lagi sholat ini, sholat Jumat katakanlah begitu, datang kotak beredar, lihat merah, masuk lagi itu. Keluar lagi agak biru-biru, masuk lagi itu. Nah cari yang 5.000 aja masuk. Ya. Jadi pernah dulu si bapak itu memang pelitnya bukan main. Ya, jarang dia mau ngasih-ngasih itu, tapi malu kalau nggak ngasih. Jadi lewatlah si kotak itu di depan dia. Nah, buka-buka ada duit di kantongnya itu. Nah, akhirnya dimasukkan lagi. Nggak jadi ngasih, lewat aja kotak itu. Rupanya uang di kantong tadi nggak kerasa sama dia, jatuh di belakang. Nah, karena kotak masih di depan, gitu kan, diambil sama jamaah di belakang uang yang jatuh tadi 100.000. Ya. Dikasihkan sama si bapak itu. Perkiraan si bapak itu, bapak yang di belakang itu minta tolong mau dimasukkan ke kotak.
Begitu diambil dari jamaah belakang, langsung dimasukkan bapak di kotak. Begitu selesai Jumat, itu ya, si bapak dinanya soal jamaah di belakang yang ngasih duit tadi. Kamu kerja di mana? Enggak, saya cuma tukang beca, Pak. Mikirlah si bapak, tukang beca aja bersedekah 100.000. Hebat benar kamu bisa sedekah 100.000. Bukan, Pak, bukan uang saya, uang bapak jatuh tadi. Saya kasihkan, katanya. Nah, masukkan ke kotak. Baru sadar dia. Ya Allah, uang saya rupanya itu. Itu kalau memang pelit begitu, ada saja jalan keluarnya itu, Pak. Jatuh, Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya demikian. Jadi artinya kita kembali pada persoalan bahwa jangan sampai harta kekayaan kita membuat kita lalai berzikir. Ya. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Nah, zikir yang perlu kita kerjakan ada zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua ada zikir khafi dalam hati. Nah, itu perintah, Pak. Allah perintahkan kita untuk zikir di hati. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wadunal jari bil qaul, enggak usah bersuara keras. Cukup di hati saja. Ya. Bil ghudu wal asar, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai. Jangan sampai lengah, jangan sampai lupa. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Ketika lalai, dosa. Jadi kita berdosa itu bukan hanya karena maling, bukan karena hanya judi, bukan. Enggak ingat Allah saja sudah dosa. Ya, dah. Kenapa? Karena Allah perintahkan wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Nah, kita banyak lalainya. Ya, nah, maka kita berdosa. Ya. Jadi Bapak Ibu, tuh zikir dalam hati itu selalu ingat Allah di mana saja, kapan saja. Ya. Baik di darat, di laut, lagi duduk, lagi berjalan. Ya, walaupun kita nongkrong di WC, jangan sampai lalai, kata Allah. Gimana jadinya kalau kita nggak ingat Allah lagi nongkrong di WC, datang malaikat maut. Udah. Ya, karam kita jadinya. Makanya Allah ingatkan betul. Jangan sampai lengah. Terus di hati ini ingat kepada Allah. Nah, terus menerus, itu yang kedua. Jadi zikir jahar, zikir khafi dalam hati. Nah, zikir ini kan banyak macamnya, Pak. Ya, zikir syariat itu zikir jahar. Jadi zikir syariat itu yang diucapkan dan yang diperbuat, itu zikir syariat. Salat, nah, zikir syariat. Baca Quran, nyebut la ilaha illallah, tasbih, tahmid, itu zikir syariat semua. Nah, yang kedua zikir dalam tarekat. Zikir tarekat ingat hati kepada Allah. Itu terus menerus ingat hati ke Allah. Jangan sampai zahirnya kita sholat tapi hati kita tidak ingat Allah. Fawailul lil musallin. Nah, yang ketiga zikir hakikat, namanya alatnya rasa. Dirasa. Ya kan? Apakah kita ketika sholat merasa kita yang sholat atau bukan? Nah, jadi kalau kita masih merasa ada, itu masih perlu untuk dikaji lebih jauh. Bagaimana supaya kita merasa tidak ada? Ya, mengkaji ilmu tasawuf, mengkaji ilmu tauhid, sampai merasakan diri kita nggak ada. Yang ada hanya Allah. Kalimatnya la ilaha illallah. Itu zikir hakikat dengan rasa. Masuk ke zikir ma'rifat dengan cara pandang. Fainama tuwalu fasam wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Apapun yang kita pandang, terlihat adanya Allah. Itu orang yang sudah ma'rifat, zikir ma'rifat. Maka saya katakan, kalau zikir ma'rifat itu tiada huruf yang akan disusun,
tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Tidak ada sebutan. Ya. Tidak ada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai. Tidak ada kalimat yang akan disebut. Nah, ya. Tapi setiap dia memandang sesuatu, dia terlihat adanya Allah. Jadi ingat Allah itu dengan memandangnya saja sudah ingat Allah. Nah kalau sudah begitu kan, ya mungkin dia tidak sebut, tetapi dipandang sudah ingat kepada Allah.